Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bersama dalam kemasan acara ngobrol bareng pizza di lantai 2 Zero Pizza Bondowoso dengan membincangkan secara ringan hal-hal yang terkait dengan Merdeka Belajar. Terlebih ini sudah akhir dari tahun pelajaran 2021-2022 dan segera kita songsong 2022-2023. Malam hari ini kami kedatangan tamu untuk ngopi bareng di Zero Pizza. Saya sapa dulu beliau. Selamat malam Bu Riza. Selamat malam Pak Hairul. Alhamdulillah bisa kembali bersama di sini Bu ya. Iya Pak. Bu Riza, silakan Bu Riza jika ada yang perlu diperkenalkan, hal-hal yang perlu dikenali terlebih dahulu oleh para pendengar yang sudah bergabung di Zero Pizza Instagram. Oke. Saya akan memperkenalkan diri saya dengan cara khas saya ketika saya membuat video-video di koneksi antar materi. Oke, apa itu Bu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Fristiawati, CGP Angkatan 4 Kabupaten Bondowoso. Begitu Pak. Saya dari SMK Negeri 1 Tamanan, guru produktif desain komunikasi visual. Oh gitu. Bu Riza CGP Angkatan 4. Oke. Tapi belum pernah sekelas dengan saya Bu ya? Belum pernah Pak, sama Pak Arif udah 2 kali. Saya adalah pengajar praktek Angkatan 4 juga. Ya. Di Bondowoso 1 ya, Bondowoso 1. Iya, Bondowoso 1. Gimana nih Bu Riza, selama sudah kurang lebihnya 6 bulan ya 6 guru bulan. penggerak berlangsung, mungkin ada kesan umum yang bisa Ibu bagikan? Ya, sesuai dengan tujuan saya ikut guru penggerak Pak. Saya ingin belajar. Ingin belajar. Yes, saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Jadi kesannya ya happy Pak, karena Menyenangkan ya? betul, karena saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang sebenarnya itu adalah hal-hal yang saya yakin itu banyak dilakukan oleh guru-guru, hanya perlu diingatkan kembali gitu Pak. Oke, jadi menikmati proses 6 bulan yang berlalu Bu ya. Betul, meskipun dengan tertatih-tatih ya Pak, Benar, dengan karena- seabrek tugas. Karena ketika awal Loka Perdana waktu itu sekian banyak kecemasan yang dirasakan oleh CGP dan alhamdulillah jumlahnya masih kurang lebihnya sama dengan Iya. waktu Loka Perdana gitu Bu ya. Betul. Baik Bu Riza, direncanakan malam hari ini kita akan membincangkan tentang asesmen utamanya yang akan dilaksanakan atau menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka. Betul Pak. Boleh Yes. silakan Ya. dikemukakan apa yang Bu Riza pernah baca, pernah alami, pernah dapatkan dari narasumber lain yang mungkin bisa dibagikan untuk para penyimak semuanya. Silakan Ya. Bu Riza. Ya baik, malam ini saya akan membagikan buku tentang merayakan asesmen. Bukunya ini ya, Merayakan asesmen. merayakan asesmen Karyanya Merdeka Belajar, karya dari Ibu Najila Shihab Oke. dengan Bapak Buki Setiawan dan para penggerak guru belajar. Oke, itu adalah apa ya? Konsep bersama oleh para guru penggerak, guru Betul, pembelajar di betul. periode-periode sebelumnya mungkin Bu ya. Ya, ini adalah kumpulan dari praktik baik Praktek baik. best dari practice, oke. ya surat kabar guru belajar, gitu Pak. Kumpulan dari best practice atau praktek-praktek baik yang Ya, sebelumnya betul, ada betul. di gurubelajar.org ya Bu ya. Betul. Silakan, apa hal-hal yang mungkin jadi pembeda Ya. dari asesmen yang sudah ada sebelumnya Bu Ya. Risa? Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan ini ya
Teman-teman kalau belum mengikuti cerita guru belajar silahkan searching di Instagram, itu ada cerita guru belajar, silahkan teman-teman untuk follow akun itu. Jadi di sana banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu yang bisa kita petik, bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk pertama saya akan mengutip isi dari buku ini. Saya akan bacakan ya Pak ya. Oke, silakan Ya. Bu Risa. Semua aksi yang dipilih guru-guru berdaya di surat kabar guru belajar ini menjadi contoh yang dekat dari lingkungan kita bahwa inovasi tidak selalu hadir dalam bentuk jurnal di teori psikometri. Tapi inovasi itu banyak hadir dari eksperimentasi harian penggerak perubahan yang terus dibagikan. Jadi sebuah pergerakan, sebuah perubahan itu tidak selalu dari jurnal besar Pak, Oke, tetapi dari langkah-langkah kecil yang selalu kita sebarluaskan. Jadi saya sebenarnya hadir di sini ini juga dari hal seperti itu Pak. Saya melihat seorang Ibu Leli di episode sebelumnya datang ke sini. Kenapa saya yang satu desa enggak datang gitu. Jadi saya tergerak. Baik, terima kasih sekali sudah tergerak dan berkenan hadir pada malam hari ini. Menarik Bu yang dikutip tadi ya. Ya. Sepintas dalam tafsiran saya itu adalah inovasi itu tidak harus kita dapatkan dengan membaca referensi yang ilmiah. Betul. Dengan bahasa yang sangat kaku begitu ya. Ya. Tapi asalkan orang-orang yang punya praktek baik diberi kesempatan untuk berbagi, Betul. maka justru dari situlah kita bisa mendapatkan serangkaian inovasi yang mereka bagikan. Nah, iya Oke. Pak. Terima kasih sekali Bu Risa sudah hadir di malam hari ini untuk berbagi Oke. banyak hal yang sudah beliau peroleh, utamanya di guru penggerak begitu Bu. Betul, ya Pak. Saya ingin tahu karena selama ini gini, evaluasi, Ya. asesmen itu tidak menyenangkan. Iya. Harap tenang, ada ujian misalkan. Iya, Pak. Itu menunjukkan bahwa asesmen sumatif utamanya itu tidak menyenangkan. Iya. Loh kok buku ini justru menyampaikan bahwa merayakan asesmen. Kurang lebihnya bagaimana tuh Bu konsepnya? Ya, jadi gini Pak. Selama ini harap tenang atau apapun lah ya, sumatif itu menjadi momok gitu ya Pak ya. Jadi kalau gimana kalau nilainya ini kecil gitu ya Pak. Semua hanya dinilai dari angka-angka yang berderet. Padahal kita sudah pernah tahu ya Pak ya, ada pernyataan atau ungkapan ya, bahwa suatu hari nanti kita akan sampai pada masa di mana ijazah itu bukan lagi syarat untuk Betul. bekerja Oke. atau memperoleh kesuksesan. Begitu Pak ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah seperti itu Pak. Kualitas seseorang tidak ditunjukkan dengan ijazahnya, Betul, dengan tapi angka-angka kompetensinya itu. gitu ya. Yes. Mulai ada keraguan terhadap nilai-nilai yang tertera di rapot, Ya. angka-angka yang tertera di transkrip nilai Betul. melampiri ijazah. Ya. Karena terkadang nilai di lembar-lembar itu tinggi sekali, dicobakan di dunia kerja tidak sanggup untuk menuntaskan tugas Iya, gitu ya. Iya Pak, maksudnya Berarti itu. seringkali kompetensi tidak sesuai dengan Angka-angka yang Angka-angka. tertera, ya bukan rahasia umum lagi Pak. Betul. Itu terjadi karena tekanan dari berbagai pihak. Kita sebagai guru juga pasti harus mengikuti itu. Betul, iya. Begitu Pak. Nah di dalam Terlebih buku mungkin, Bu, ini, ya, terlebih ketika ada ujian nasional, betul. gurunya, siswanya, wali murid, bimbingan belajar, semuanya dalam kondisi Semua tegang. tertekan gitu ya. Iya. Karena anak-anak itu dititipkan ke sekolah, dititipkan ke bimbel, orang tuanya istighosa segala macam gitu ya. Iya. Hanya karena tekanan target untuk lulus berdasarkan angka-angka yang ada Iya, gitu. betul sekali. Dan alhamdulillah kita rayakan ujian nasional sudah tidak ada. Yes, ya. Jadi buku ini Pak itu menceritakan tentang asesmen seperti apa yang happy Pak. Oke. Tidak menjadi tekanan. Nah, di sini dibahas dengan jelas, dikupas tuntas bahwa asesmen itu bukan hanya sekedar angka,
Wujudnya Kemudian tidak hanya angka gitu Bu ya. ya, tetapi bagaimana asesmen ini mengukur kemampuan siswa, kompetensi siswa, bagaimana mereka setelah belajar di sekolah, ilmu yang mereka dapat itu bisa membuat mereka bertahan, bisa survive di masyarakat gitu Pak. Oke. Ada Bu Ivon, selamat malam Bu Ivon, Bu Adel, Bu Wiwin, Bu Femi, selamat malam semuanya. Itu pelanggannya Zero Pizza atau penggemarnya Bu Risa kira-kira itu? Penggemarnya Bu Risa gitu. Selamat bergabung. Oke, Selamat selamat malam malam. Bu Deni ya dari Jember. Itu Bu Ivon ya. Selamat malam, Besti. Oke, menyenangkan sekali ya di sesi berbagi dengan kemasan santai seperti ini. Kita bisa nimbrung walaupun di berbagai tempat keberadaan Betul. daripada pemirsa. Baik. Baik, dilanjutkan boleh Bu Ya, Risa. Bagaimana jadi- asesmen yang menyenangkan tadi? Ya, di buku ini Pak dibahas ada 5 Mm-mm. asesmen. Jadi yang pertama, maaf ya, saya sambil nyontek. Silakan Bu. Ya, biar Yes. lebih valid begitu ya, Iya. bahwa barangkali dengan disampaikan inilah bukunya dari obrolan kita, nanti buku ini juga semakin diminati begitu. Ya, kenapa saya membeli buku ini? Karena saya butuh. Selama ini saya menilai anak-anak itu kadang bingung, Pak. Mm-mm. Ini mau angka Apanya berapa yang ya? diamati Iya, gitu ya. betul. Instrumennya seperti apa gitu, Pak. Jadi sebenarnya setelah dibaca buku ini, sebenarnya teman-teman itu sudah melakukan selama ini, Pak. Mungkin dari zaman dahulu kala, memang tujuan asesmen itu kan untuk mengukur seberapa ya secara detail untuk mengukur kompetensi yang dicapai oleh anak-anak begitu Pak. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebijakan terus berubah, tekanan yang banyak dari berbagai pihak, itu membuat kita gimana caranya mencapai angka yang tinggi saja Pak, begitu. Nah, Karena sudah diberi ambang batas minimal mungkin ya. ya begitu. Akhirnya siswa dipaksakan mencapai target itu. Iya, betul. Membuat siswa nggak nyaman. Iya. Guru ada target tertentu untuk Iya. mencapai angka tertentu. Berarti seharusnya tidak ada ambang tertentu berproses lalu ketahuan hasilnya dari masing-masing siswa gitu. Iya, sebenarnya itu titik poinnya adalah pada proses, Pak. Proses betul Oke, ya. di sini dibahas ada 5 jenis, Pak. 5 jenis Oke, asesmen menyenangkan ya. Iya, yang pertama itu adalah pameran karya sebagai perayaan Merdeka Belajar. Jadi Berarti sebenarnya apa yang dihasilkan oleh siswa perlu ditunjukkan dan Iya, diapresiasi pihak lain. Betul, pameran karya Pameran Pak, untuk karya. merayakan Pak, bukan harap tenang ada pameran karya, bukan seperti itu Pak. Itu Ya. ajang untuk siswa merayakan. Merayakan. Dia sudah belajar banyak hal. Betul. Kemudian Oke, ditunjukkan dalam sebuah produk karya, Mm-mm. kemudian dipamerkan dan dinilai oleh berbagai pihak yang datang, termasuk wali murid, mungkin kepala cabang, semua guru-guru, atau yang ahli misalkan pameran untuk kelas rendah Pak, bisa dengan pesawat sederhana mungkin. Kemudian itu didatangkan ahli dalam membuat itu, kemudian diberi umpan balik seperti apa baiknya, itu kan sudah apa ya Pak, aplikatif sekali Aplikatif gitu Pak. sekali, Iya, betul. ketika mendatangkan ahli gitu. Kemudian wali murid juga, oh anak-anakku ternyata bisa loh membuat seperti ini gitu. Ketika di sekolah bukan berarti hanya menghafalkan sesuatu, Nah, tapi jika berkarya. begitu betul ya. Pak, seperti itu. Jadi pameran untuk merayakan Merdeka Belajar. Pameran karya itu adalah salah satu cara memberikan asesmen Yes. terhadap proses dan hasil yang sudah dimiliki siswa. Ya, betul. Bahkan itu kalau saya rasa akan memotivasi Ya. siswa melahirkan karya berikutnya. Nah, ya Pak. Zaman Jadi, zaman dulu saya nulis puisi di jenjang SD SMP, Ya. ketika karya kita dimuat di mading sekolah, di majalah, itu
akan membuat kreativitas tertantang. Ya. Karena seolah-olah ada yang mengapresiasi karya kita. Betul, Dan itu ternyata juga. anak didik kita bisa di asesmen dengan cara itu. Iya, itu salah satu dari 5 ya Pak ya. Nah, salah satu masih ya Bu ya? Masih ada salah satu, 4 masih lagi. ada 4 Oke, lagi. boleh. Nah, untuk pameran karya ini Pak, bukan seperti begini Pak. Kalau menurut buku ini ya Pak ya, saya yakin teman-teman di luar sana sudah banyak yang melakukan. Hanya perlu diingatkan kembali. Karena saya pribadi itu merasa Pak, kadang saya oh iya ya, ternyata aku sudah melakukan, cuman kok lupa lagi gitu. Nah, dengan cara sharing kecil seperti ini, itu harapannya kan nanti ada Bapak Ibu guru di luar sana yang oh iya ya, ingat lagi gitu loh Pak, bahwa tujuan dari assessment itu bukan hanya angka-angka itu. Betul, Gitu. betul, Nah, iya. ya, untuk pameran ini Pak, selama ini itu biasanya yang sering kali terjadi, pameran ada ketika ada perintah dari pihak luar untuk dinilai. Misal langsung ke kepala sekolah nih, Pak besok di ini ada pameran di mana gitu Pak ya. Semua kepala sekolah harus ini. Kepala sekolah meneruskan ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru meneruskan ke siswa. Akhirnya apa yang terjadi? Karya itu dibuat dengan begitu cepat, atau bahkan bisa meminjam, menghalalkan segala cara untuk mencapai penilaian dari pihak luar tersebut. Padahal sebenarnya kan tidak begitu Tidak Pak. begitu ya, bukan bersifat perintah dari atas untuk memamerkan produk, tapi kebutuhan dari bawah. Nah, Sudah ada karya, lalu karya ini dipamerkan untuk mendapatkan sebagai bentuk apresiasi tadi. Iya itu Betul. Pak, yang benar seperti itu. Jadi kan dari awal tuh sudah harus ditentukan, pasti semuanya harus berbasis project, begitu ya Pak ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang di luar sana berpikir begini Pak, ya kalau di vokasi enak, kan sudah ada produk memang di sana yang harus dihasilkan. Seperti saya guru SMK itu memang sudah wajib Pak, pameran itu wajib setiap kali akhir biasanya itu pameran gitu Pak, untuk mengapresiasi. Tetapi di kelas rendah juga bisa Pak dilakukan seperti itu, mulai dari PAUD, SD, sekolah menengah pertama itu bisa dilakukan, tentu saja dengan kompleksitas yang berbeda begitu Pak. Jadi pengetahuan, keterampilan yang didapat itu dirancang sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan sebuah karya untuk akhirnya dipamerkan untuk Pak. dipamerkan. Ya. Kalau saya guru bahasa Indonesia di Ya. SMP, jadi ketika siswa sudah melahirkan satu karya, satu puisi begitu, Ya. maka itu bisa dikemas menarik, lalu nanti bisa menjadi bahan untuk tempel-tempel gitu ya, dengan diapresiasi dengan cara dipamerkan. Boleh juga mungkin seandainya bentuk pamerannya itu dipamerkan ketika menjadi kumpulan buku karya siswa. Betul. Jadi bukunya dipamerkan, di dalamnya ada sekian banyak karya siswa. Ya, seperti apalah itu kebanggaan pamerannya. tersendiri Iya, Bu ya, iya, ketika dikonsumsi oleh banyak orang, diapresiasi dengan diterbitkan, itu kan Ya. berarti memotivasi siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Ya. Jadi ketika kita memulai Pak, ini kan kalau kita tidak bergerak, bergeser sedikit demi sedikit, maka penilaian itu akan terus seperti itu Pak. Akan terus hanya menjadi momok, gimana nih kalau nilainya kecil, terutama guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya Pak ya, yang terakhir biasanya kena itu, diberi masukan ya Pak ya. Barangkali ini Bu Risa ya, bagaimana bentuk guru menilainya? Apa memang guru menilai sesuatu yang dipamerkan itu, atau pihak luar juga ikut menilai? Yang diperoleh siswa nanti apa dari pameran itu, selain memang mereka senang karyanya dilihat oleh orang, diapresiasi orang, atau juga masih butuh angka-angka untuk menggambarkan? Tentu saja Pak, itu nanti Pak. akan ada instrumen ya Pak ya, poin-poin yang harus dipenuhi. Tetap ada angka Pak, pasti. Setiap penilaian semua di sini tuh nanti akan ada angka, tetapi tujuan akhir itu bukan itu Pak. Yang utama bukan itu, tetapi pengalaman proses menuju angka itu Pak. Iya. Jadi kan selama ini kalau misal kita membahas assessment, ujian, tes, itu pasti nanti persiapannya dikasih soal-soal gitu ya Pak ya. Jadi soal yang mirip-mirip gitu Pak ya. Itu sudah
terjadi sejak saya SD 1999 sampai sekarang masih tetap Pak gitu. Jadi saatnya kita bergerak. Saatnya bergeser lah Bergeser ya, jika sedikit demi dirasa sedikit. berat gitu ya. Ya. Oke. Ini Bu, saya tadi teringat Bu Risa, ketika siswa sejak awal sudah dimotivasi, nanti hasil belajar kita, karya kalian akan dipamerkan. Betul. Itu sudah dari awal memotivasi mereka Betul. untuk berbuat yang terbaik. Ya. Saya jadi teringat ada istilah begini, jika anak dibesarkan dengan cacian, dia belajar melawan. Tapi jika anak diajarkan dengan pujian, dengan dipuji, dia belajar berbuat yang lebih baik. Jadi kalau di awal sudah dimotivasi untuk berkarya, Ya. dia berupaya untuk berbuat yang terbaik. Ketika diapresiasi, dia tambah senang dan semakin termotivasi. Ya, itu Pak Jadi yang ada di hilanglah, buku ini. iya betul. Hilanglah kesan bahwa penilaian itu hal yang menakutkan, Ya. hal yang membebani. Begitu. Yes. Baik, kita sudah dapat Satu. 1 dari 5 asesmen menyenangkan Ya. di kurikulum Merdeka. Ya. Baik, nanti kita kupas yang berikutnya. Silakan Ya. sambil lalu dinikmati minuman Oke. dan pizzanya silakan. Oke. Iya. Nah, Oke Pak. bagi para pemirsa yang mengikuti melalui Instagram yang berkesempatan untuk berbagi di lain waktu, bisa menghubungi ownernya Sirup Pizza, Pak Arif Firmansyah. Beliau adalah guru di SMK Negeri 1 Bondowoso. Sehingga kami masih terbuka, ada hari-hari tertentu yang bisa di request seandainya ada teman-teman yang mau berbagi hal-hal yang positif. Utamanya sementara ini masih terkait Merdeka Belajar. Yes. Ada edisi khusus Kurikulum begitu. terbaru. Oke, terima kasih Pak Arif. Baik Bu Riza, bisa dilanjut dengan jenis asesmen kedua menyenangkan yang Ibu pernah ya. pelajari. Jadi yang kedua ini Pak adalah asesmen diagnosis untuk personalisasi belajar. Diagnosis, kalau kita mendengar kata diagnosis itu seperti dokter ya Pak ya. Mendiagnosa pasien Mendiagnosa gitu ya. pasien ini sakit apa, sebelah mana, kemudian gejalanya apa saja, nanti obatnya apa. Kurang lebih sama seperti itu Pak. Jadi diagnosis Guru itu butuh mendiagnosa kondisi siswa dulu. betul seperti itu Pak. Nah, miskonsepsi yang terjadi selama ini adalah mendiagnosis itu, asesmen diagnosis itu hanya dilakukan di awal saja. Di awal. Benar nggak Pak? Ya. Kalau selama ini? Awalnya seringkali begitu. Ya, seperti bentuknya Pretest, pretest. Nah, padahal sebenarnya tidak Pak. Itu perlu asesmen diagnosis ini sepanjang jalan selama pembelajaran itu terjadi. Bisa Jadi, di awal pembelajaran, di betul. tengah pembelajaran, Ya. bisa di akhir pembelajaran. ya. Jadi mendiagnosa untuk personalisasi. Ini nanti hubungannya dengan Pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali Pak. Kita sudah belajar banyak ya Pak ya di guru penggerak. Makanya teman-teman nanti semangat untuk mengikuti guru penggerak, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru untuk menuju generasi yang bisa merubah menjadi lebih baik Menjadi gitu lebih ya Pak baik. ya. Melakukan transformasi pendidikan secara bersama-sama. Gitu. Ya begitu. Jadi Diagnosa terhadap siswa agar nanti pembelajarannya bisa personal. Maksudnya Yes. gini Bapak Ibu ya, anak didik kita itu beragam, maka pembelajarannya tidak boleh seragam begitu ya. Betul. Harus dideteksi dulu apa kebutuhan mereka masing-masing. ya, Bukan setiap pasien yang datang ke kita lalu obatnya sama, iya betul. tapi diagnosa dulu. Dan itu tidak hanya di awal, bisa di tengah pembelajaran, bisa di akhir pembelajaran. Iya. Oke, silakan Bu Risa disampaikan lebih lanjut. Ya, jadi diagnosis ini selama ini kalau menurut Pak Bukik nih ya di sini di buku ini itu seperti saat kita di asrama, beliau dulu pernah tinggal di asrama. Kalau misalkan jadwal hari ini makan tempe, semuanya makan tempe, sama, tidak bisa protes Pak. Ketika makan telur, semua makan telur, begitu. Tetapi kalau kita datang ke sebuah restoran, kita duduk, kita disajikan sebuah menu, kita bebas memilih di sana. Kemudian yang pertama bebas milih menu. Setelah itu masih bisa kasih catatan Pak,
Mbak, saya garamnya dikurangi ya karena saya darah tinggi gitu. Atau Mbak, saya punya diabetes jadi gulanya tolong dikurangi begitu Pak. Jadi sudah dapat double-double. Nah, sementara yang ada sekarang adalah ini kita tidak membahas zaman dulu ya, Ki Hajar Dewantara sudah melakukan itu sebenarnya. Cuman semakin hari semakin kesini kita terus semakin seragam. Pembelajaran cenderung seragam, Ya. klasikal tanpa melihat perbedaan siswa. Betul, tanpa melihat profil belajarnya seperti apa. Apakah dia termasuk yang audiovisual, apakah dia termasuk yang kinestetik dan sebagainya gitu ya Pak. Gaya belajarnya Bu ya. Betul, ya. Ada yang suka belajar dengan cara melihat. Ya. Ada yang suka belajar dengan mendengarkan. Mendengarkan, Ada yang auditori. bisa belajar sambil beraktivitas. Ya, kinestetik ya Pak ya. Dan kecenderungannya selama ini 3 hal itu tidak dilayani personal. Betul. Seolah-olah semuanya suka mendengarkan. Betul. Kita ceramai gitu ya. Ya. Oke. Jadi diagnostik ini adalah untuk mengetahui itu Pak. Sehingga kita sebagai seorang dokter untuk murid-murid kita tahu treatment yang pas untuk anak-anak kita. Biar tidak salah resep Betul. sehingga mereka bisa segera sembuh, atau kalau siswa kita segera bisa optimal kemampuannya. Ya, nah miskonsepsi yang terjadi selama ini apa Pak di pembelajaran diferensiasi itu? Saya sebelum belajar di guru penggerak itu menganggapnya wah ini repot sekali, saya punya murid dalam satu kelas 32 murid, kemudian saya memberikan resep yang berbeda-beda. Itu ternyata tidak seperti itu. Guru bukan malaikat Yang terbatas. bisa melayani 32 siswa Betul, di satu waktu. di satu waktu. Apalagi itu guru mata pelajaran ya Pak ya, bukan hanya satu kelas yang dilayani, banyak sekali. Ternyata itu ada triknya. Nah di buku ini juga ini ditulis banyak sekali pengalaman-pengalaman dari teman-teman seluruh Indonesia yang itu dirangkum dalam surat kabar guru belajar itu Pak. Ini salah satu surat yang kabar. kemudian dibukukan. Betul, dibukukan. Jadi memang kita butuh membaca ya Pak ya, membaca, menonton atau apapun itu untuk menambah referensi kita supaya bisa melakukan asesmen yang baik, yang tepat, meskipun itu meniru. ATM kan ya Pak ya, amati, tiru dan modifikasi. Begitu. Jadi Mungkin gini Bu Risa ya, ya Pak. kalau dokter yang melakukan salah diagnosa, Ya. resikonya memang meninggal begitu. Iya. Tapi ketika guru salah mendiagnosa, diajarkan dengan apa yang sudah disiapkan oleh guru itu dari rumah, Iya. yang penting tidak meninggal. Iya. Walaupun mungkin sebenarnya menyesatkan turun-temurun begitu ya. Iya, iya. Karena siswa kita itu nanti akan ngajarkan pada adiknya di rumah, mereka tambah dewasa ngajari anaknya di rumah, itu malah menjadi kesalahan yang turun-temurun. Betul. Gara-gara kesalahan di sekolah yang Betul. mungkin tidak terdiagnosa. Ya, iya Pak. Jadi kesalahannya jariah gitu ya Jariah, Pak ya. jariah. Nauzubillah ya. Iya, iya. Dinikmati Iya. dulu. Tadi kan istilahnya ibaratnya kita disediakan menu, boleh memilih. Oke. Oke, ada mari apa saja. Saya tidak pantau. Permisi Pak Arif. Oke. Oh, boleh silakan jika ada yang mengikuti sesi dan ingin bertanya. Iya, iya, boleh. Oh, nanti yang Ini lemot. oh iya, nggak apa-apa. Ini ada delay ya. Tampilan di Instagramnya sudah. Oke. Ada analogi gini Bu Risa. Kalau pembelajaran yang seragam tadi, Iya. itu kalau istilahnya orang Bondowoso atau Madura katanya ibaratnya makan itu jonian ya. Jonian. Satu piring menunya sudah lengkap. Dipaksa kita makan semua yang ada di piring itu kan. Iya. Tapi kalau asesmen diagnostik tadi itu adalah prasmanan. Iya. Kamu suka yang mana? Pilih. Ya, Gunakan betul, sekali. betul, betul. Jadi bukan kita sudah disiapkan menu satu piring, semua orang sama menunya, lalu dipaksa makan itu, tapi siswa adalah orang yang sedang dihadapkan pada menu prasmanan. Yes. Pilihlah sesukamu menu apa saja, Yang cocok. mana yang banyak, mana yang sedikit, silakan atur sendiri. Nah itu lebih menyenangkan memang. Saya pribadi gitu, ketika dalam perjalanan, maka
mampirnya itu upayakan ke tempat-tempat yang bisa leluasa memilih. Ya, betul Pak. Mungkin Ya. masuk ke giveaway dulu Pak. Boleh. Ini. Giveaway-nya adalah tahun berapa Zero Pizza berdiri? Ini berdiri pizzanya apa? Gimana ya Pak Arif? Ya, silakan bagi yang sedang menyimak siaran ini, tahun berapakah Zero Pizza berdiri? Ini cabangnya ada di mana atau masih di Bondowoso Pak Arif? Tahun berapa Zero Pizza berdiri di Bondowoso? Silakan bagi yang sedang mengikuti bisa direspon melalui kolom chat gitu ya. Nanti dapat free pizza, kirim ke alamat yang nanti ditanyakan lebih lanjut oleh Pak Arif, ownernya Zero Pizza sedang hadir di sini. Asik. Baik. Untuk setiap pengisi acara, teman ngopi saya di tempat ini atau teman ngopinya Pak Arif di lain malam, itu juga biasanya dibekali itu untuk pembuka pintu rumah ya. Karena kadang kita punya anak-anak di rumah gitu ya. Yes, Jadi yes. mama kemana kok malam-malam tidak di rumah? Ketika pulang untuk membuka pintu di rumah dibawakan pizza oleh Pak Arif. Ya. Silakan bagi yang punya sesuatu yang butuh dibagikan kepada halayak umum, hal-hal yang positif terkait pendidikan sementara ini, silakan bisa hubungi Zero Pizza atau Pak Arif langsung di SMK Negeri 1 Bondowoso. Yang pertama tadi pameran karya siswa. Betul. Yang kedua adalah asesmen asesmen diagnostik. diagnostik. Asesmen diagnostik mendiagnosa kondisi awal siswa sebelum kita memberikan treatment. Yes. Dua hal. Ternyata dua hal tadi sudah membuat kita nyadar perlakuan kita selama ini masih kategori kolonial gitu ya. Ya, betul Memaksa Pak. mereka. Padahal mereka adalah orang yang punya potensi atau kodrat alam yang berbeda-beda. Ya. Ibarat istilahnya KHD ya. Ya. Maka perlakuan terhadap mereka juga tidak boleh diseragamkan. Ya. Silakan kita- Bu Risa, juga ada yang ketiga mau dibocorkan. Yes, yang ketiga adalah asesmen formatif sebagai upaya merawat kemerdekaan belajar. Di sini ada kata-kata merawat ya Pak ya. Berarti sudah diawali dengan hal-hal yang menyenangkan sebelumnya. Ya, jadi Lalu di tengah semester mungkin ya. Formatif itu tengah-tengah Ibu ya. formatif itu kalau saya baca di buku ini itu tidak harus di tengah-tengah Pak, tetapi selama. Proses. Yes, kalau Pak Buki analogikan ini sama seperti kita bersepeda. Kalau sepeda zaman sekarang kan sudah canggih-canggih ya Pak ya, ada speedometernya dengan kecepatan berapa pedalnya, Tahapannya. kemudian detak jantungnya masih kuat apa tidak, begitu. Dengan jalan menanjak, apakah masih sanggup dengan detak jantung seperti itu dengan kecepatan sekian meter per detik? Oke, iya betul. Mulai Begitu. paham itu. Ya, Berarti jadi ada kalanya kita ngecek diri di perjalanan. yes, Oke, gimana Pak kalau misalkan tidak dicek apa yang terjadi? Bisa-bisa mungkin tidak kuat, akhirnya kan kita akhir-akhir ini dapat kabar bersepeda kemudian Tiba-tiba. istirahat tiba-tiba wafat gitu ya Pak. Ini kita berbicara di luar takdir tentunya ya Pak ya. Walaupun awal menyenangkan, Ya. tapi kan kecepatannya beda-beda nih. Betul. Jadi di tengah-tengah perlu dicek lagi. Harus ya. dicek lagi. Jadi formatif itu formatif. ya asesmen formatif sebenarnya sudah dilakukan Pak oleh teman-teman beberapa teman di sekolah saya itu yang sangat tertib di kacamata saya itu guru matematika biasanya. Disiplin melakukan ya. Ya, sangat disiplin formatif itu. Berkala untuk mengukur ketercapaian mereka untuk menentukan langkah selanjutnya apa nih sebelum sumatif begitu Pak. Tetap angka memang, tetapi bukan hanya laporan, tetapi harus percakapan. Betul. Bagaimana kita berinteraksi dengan murid-murid kita, bukan hanya mengejar angkanya sudah ada nih gitu. Tahu-tahu ternyata ada yang muridnya sudah nggak ada, nilainya tetap ada. Gimana tuh Pak kalau seperti itu? Kita terbiasa ngecek dulu, maka kita akan terhindar dari anak kadung tidak paham, kita sudah berbusa-busa. Nah, Jadi setahap demi setahap kita cek, sampai sini oke, Ya. sampai sini paham. ya, Jadi kalau seringkali kita cek begitu, itu berarti secara tidak langsung kita mengecek secara formatif Ya, ya. ya. Jangan sampai sudah
Saya akan ngobrol 15 sampai 30 menit, kalian simak. Betul, Setelah Pak. 30 menit kita cek, ternyata mereka nggak paham, kan Betul, rugi gitu ya. Jadi harus Oke, cek dicek secara berkala. secara berkala. Itu untuk formatif seperti itu, Pak. Jadi supaya kita tahu langkah apa selanjutnya supaya anak-anak ini ketercapaiannya itu dapat gitu, Betul, Pak. iya. Saya ingat sekali zaman saya masih sekolah di SMK 1 dulu, Pak, ada guru matematika namanya Bu Misyati. Beliau ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kala itu 2002 sampai Praktiknya, Bu, 2005. ya. Belum Betul. dinamai berarti sebenarnya. Belum gitu. ada guru Istilah. penggerak, belum ada. Tapi sebenarnya ada guru-guru di luar sana yang sudah melakukan ini. Hanya kita perlu membagikan, sharing kecil gitu, tetapi dampaknya, harapannya berdampak besar gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya Bu Misyati ini sudah melakukan itu Pak. Kami di kelas. Beliau guru SMK, Guru SMK 1 Bondowoso. Pak Arif, masih ada Bu Misyati Pak Arif? Sudah purna tapi ya Pak ya. Oh, sudah pernah tugas gitu kan. Iya. Pak Arif juga SMK 1 dia. Pernah diajar beliau? Belum ya. Ini Temennya sudah. aja. Iya, ini Ya, barusan kalau ya. saya murid Pak di sana dulu. Beliau sudah melakukan Iya. pembelajaran personalisasi tadi. Ya, jadi satu persatu dicek formatif gitu Pak ya. Kemudian yang terlambat beliau rela meluangkan waktunya setelah pulang sekolah untuk memberikan itu tambahan. Nah, yang sudah bisa nanti diberikan lagi pelajaran yang berikutnya, begitu Pak. Guru matematika itu kan image-nya selama Iya. ini kan kurang menyenangkan, Iya. akibat materinya juga sulit Iya, begitu ya. iya, Pak. Mungkin itu adalah strategi beliau, mungkin dengan perlakuan setahap demi setahap Iya. siswa tidak terlalu merasa kesulitan gitu. Ya, itu ini sih Pak ya, kalau masalah senang atau tidak murid-murid itu tergantung penilaian. Penilaian itu kan terserah yang menilai ya Pak ya. Banyak teman saya itu yang merasa, Bu Mis ini teliti sekali, saya nggak suka matematika. Tetapi untuk saya yang suka matematika dulu Pak, sekarang udah nggak suka lagi. Itu saya senang dibegitukan Pak. Jadi merasa sangat diperhatikan gitu. Jadi tergantung bagaimana cara kita mencari supaya anak-anak yang merasa tidak senang ini supaya senang Pak dengan cara ini begitu Pak. Saya pun ngerasa semua guru butuh itu. Seperti saya contohkan tadi bahwa guru itu kan seharusnya memang dibekali dengan psikologi peserta didik ya. Yes. Akan percuma kita ngobrol banyak hal kalau ternyata anak didik kita nggak memahami itu. Ya. Maka secara berkala sampaikan sesuatu, cek paham sampai di sini, kalau oke kita lanjutkan. Ya. Jadi jangan nunggu tahap akhir baru paham Baru apa yang dites. disampaikan dari tadi gitu ya. Oke. Analoginya menarik Bu ketika tadi tentang bersepeda. Bersepeda. Saya Ya. langsung ngeh tuh. Oh iya. Ya. Oke lah, dari awal kita sudah persiapan macam-macam. Setelah dicobakan dalam kurun waktu tertentu, masuk ke wilayah tertentu, mungkin butuh dicek lagi nih Ya. kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman gitu. Ya, ya betul Pak, seperti itu. Itu istilahnya adalah asesmen formatif, Formatif pengecekan, penilaian yang sambil dilakukan lalu, secara sambil lalu. berkala. Tujuannya untuk menjaga apa tadi? Ketercapaian untuk mengecek langkah apa, menentukan langkah apa selanjutnya. Pak tadi istilahnya merawat, asesmen formatif untuk merawat Oh ini Pak, sebentar hal-hal yang Pak ya. menyenangkan gitu ya. Jadi Yes. bahwa siswa tetap kondisinya menyenangkan Nah, istilah ini, Pak. dulu. Merawat kemerdekaan belajarnya. Iya. Asesmen formatif perlu dilakukan untuk merawat kemerdekaan belajar. Kita kan tadi sudah ngawali dengan diagnostik, mereka Ya. sudah merdeka nih. Ya. Kita melakukan pembelajaran Yes. agar itu tetap terawat. Sekali waktu cek lagi melalui formatif. Itu yang ketiga. Tiga. Yang ketiga. Berarti saya ulang lagi ya. Ya. Yang pertama namanya adalah pameran karya siswa, Pameran karya. tes diagnostik. Yes. Lalu yang ketiga adalah asesmen formatif. Formatif sebagai upaya merawat kemerdekaan belajar. Berarti masih ada Masih dua lagi dua Pak. jenis asesmen. Itu Yes. bagi saya tiga-tiganya itu secara penamaan itu baru, Ya. gitu ya. Dan mungkin di luar sana
begitu banyak guru-guru luar biasa yang sudah sudah. melakukannya, namun kadang untuk di-sharingkan kepada generasi guru lanjutan itu butuh istilah. Yes. Sudahkah kita melakukan 3 asesmen yang tadi? Itu mungkin bisa menjadi refleksi bersama. Ya. Baik. Masih Kembali saya ada ingatkan ininya Bu ya, panjangnya. Masih sama Pak Arif ya? giveaway-nya, Oke. ya. Giveaway-nya masih sama. Tahun berapakah Zero Pizza berdiri? Sudah ada yang merespon Pak Arif? Bu Leli yang menjawab, Pak. Bu Leli, tamu kita beberapa malam yang lalu. Betul, Berarti alamatnya sudah bisa dikirim ya. Betul ya Pak ya. Nanti boleh dititip ke saya Pak, tetangga saya itu Pak. Baik, Bu Risa, menarik kita. Oh Pak Arif silakan jika ada yang mau ditanyakan Pak Arif. Saya nggak mau jawab. ini bisa bersifat kuantitatif, Bersifat kuantitatif. kuantitatif, tidak angka ya. Ya, Deskripsi. deskripsi. Yang kedua, Brand. tapi seperti raport yang kemarin, apakah juga bisa dengan format penilaian? Bisa Pak. Ini sebenarnya juga angka. Ya, angka bisa ya. Yes. Tapi kan diferensiasi gitu. Kan tidak semua level anak ada posisi. Kita bagi level yang bawah anak punya kemampuan terus kemudian tengah dan kita. Berarti referensinya akan berbeda-beda. Berbeda Pak. Jadi kan berdiferensiasi itu tadi kan kita itu dengan tujuan yang sama. Tetapi bantuan kita itu seperti apa Pak? Jadi berbeda-beda pada setiap kelompok begitu. Jadi mungkin si A butuh dibantu harus untuk melompat pada tembok yang tingginya sama. Si A butuh dikasih kursi. Tetapi si B itu bisa langsung melompat tanpa bantuan. Begitu Pak maksudnya. Iya Pak, gimana Pak? Iya, berarti Terjawab. tidak perlu ada standarisasi kelas ya. Karena masing-masing siswa kan punya standar potensi yang berbeda-beda. Yes. Wong dia mampunya hanya sampai situ gitu ya. Nah, iya Pak, saya ingat sekali zaman ibu saya sih Pak ya, diceritakan bahwa di ijazah itu kalau merah, angkanya ya merah aja, tidak usah ada apa-apa karena oh berarti anak ini kan orang bisa melihat, anak ini ternyata lemahnya di sini. Nah, itu Pak Arif. Laporkan apa adanya. Betul, gitu ya. apa adanya. Nah, selama proses perjalanan di asesmen formatif, kita bisa mengusahakan sebelum benar-benar merah, apa yang harus kita lakukan. Betul ya. Gitu kan Pak ya. Jadi tidak seperti yang terjadi saat ini, kita dikejar-kejar angka. Karena ada target yang sama Ya, untuk seluruh siswa. iya. Sehingga yang belum mencapai itu diulang Ya, agar bisa mencapai. iya. Bahkan dibantu dikatrol nilainya biar Iya. bisa mencapai gitu ya. Iya, sedih Akhirnya sekali sekian ya, Pak. banyak kebohongan ya. Iya. Dunia pendidikan tapi kok sepertinya penuh dengan tipu daya dan kebohongan. Iya ya, semoga pemangku kebijakan bisa merubah ini sementara kita sedikit demi sedikit bergeser ya Pak ya. Kita tetap melakukan itu dengan tuntutan yang ada saat ini, kita tidak bisa membangkang frontal gitu ya Pak ya. Iya, Tetapi apa yang perlu kita lakukan sedikit demi sedikit, mari kita bergerak Betul. bersama-sama. Jadi untuk transformasi pendidikan. Itu paling tidak kita mulai dari kita Ya. dan segera gitu ya. Ya. Jadi setelah menyimak bersama bahwa kok pembelajaran yang saya lakukan selama ini belum mengarah ke yang menyenangkan, Iya Pak. ya harus segera mulai besok pagi mungkin sudah mulai bersikap yang menyenangkan. Yang utama lagi sebenarnya ini Bu ya, hindarkan membandingkan satu anak dengan anak lain gitu. Nah, itu Ini Pak. juga untuk wali murid terutama. Ya. Ketika pembagian raport, sibuknya itu adalah ngecek punyanya anak lain juga Ya. dibandingkan anak kita. Nah. Sangat tidak adil ya. Tadi juga sempat ada teman yang DM saya itu titip. Jadi asesmen itu oke, memang seperti itu. Tetapi bagaimana dengan wali murid gitu? Memang itu yang perlu kita edukasikan Betul. ke wali murid Pak, bahwa penilaian itu bukan hanya angka saja, tetapi bagaimana prosesnya. Angka itu sudah
banyak manipulatif ya Pak ya sekarang. Betul, Ya gitu. Itu memang perlu kita sampaikan, perlu kita komunikasikan. Makanya Itulah yang membuat perusahaan-perusahaan cenderung nggak percaya dengan ijazah dan Iya. transkrip nilainya. Iya. Karena ada sekian banyak orang nilai transkripnya, nilai rapotnya tinggi, dicobakan di dunia kerja tidak bisa apa-apa. Iya, betul Rapot, Pak. ijazah tidak menggambarkan kompetensi. Yes. Seringkali begitu. Iya. Oke. Kemudian Oke. masuk ke yang keempat. Yang keempat, asesmen yang Yes. keempat, silakan. Di sini ada assessment sumatif, tadi formatif, sekarang sumatif terhadap capaian belajar murid. Jadi Yang kalau tadi merawat kemerdekaan belajar, ini mengecek pencapaian. sekarang mengecek pencapaian karena ini di akhir Pak. Ya. Nah setelah formatif beberapa kali, kemudian terakhir adalah sumatif begitu. Kalau Pak Buki analogikan lagi nih Pak ya, seperti tahu Wiro Sableng. Pendekar 212. Iya. Kapak maut gitu ya. Yes, betul Pak, itu Pak. Saya suka sekali membaca buku ini karena Menggunakan analogi. analoginya tuh lucu-lucu Pak. Hmm. Jadi ini Pak Buki bilang seperti Wiro Sableng itu kan belajar ke gunung ya Pak ya, mencari gurunya si Sinto Gendeng itu. Sinto Gendeng. Ya, itu ke atas gunung belajar di sana, di mana gunung ini adalah tempat yang keramat lah ya Pak ya. Kemudian setelah dia melalui tes assessment formatif, kemudian dia harus turun gunung untuk mengaplikasikan jurus-jurus yang sudah dia peroleh. Nah, sebelum turun gunung, si Sinto Gendeng ini melakukan tes sumatif. Dicek Yes. jurus-jurusnya. Nah, Oke. bukan Pak, ternyata bukan itu. Bukan jurusnya ini. Ini adalah miskonsepsi yang terjadi pada tes sumatif. Saya juga berpikiran seperti itu Pak awalnya. dicek jurus-jurusnya. Yes, ternyata setelah dibaca buku ini, sumatif itu bukan hanya sekedar itu, tidak lagi mengecek jurus. Apa saja yang sudah diperoleh? Yes, Itu ya. jadi ini ya Pak ya. Ujiannya adalah ujian khusus. Ujian khusus ini berbeda, bukan lagi soal hafalan jurus, bukan pula soal kesempurnaan mempraktikkan jurus. Biasanya ujian praktik dan komprehensif yang mensimulasikan tantangan kehidupan nyata yang sekiranya akan dihadapi oleh betul. si Wiro Sableng ini. Mulai saya ingat bahwa guru jangan ngecek hafalannya, Nah, tapi coba hadirkan musuh, dia bisa menggunakan ilmu yang diperoleh apa nah enggak, gitu itu ya. Pak, Menarik, sumatif menarik. itu seperti itu ternyata, Iya, bukan hanya sekedar pengetahuan, kemudian di bawah ini yang termasuk bla bla bla, bukan Ingatan-ingatan hanya ya. seperti itu ya, tetapi bagaimana keterampilan, pengetahuan, kemudian apapun yang dia pelajari bisa menjadi jawaban problem yang nyata ada di masyarakat. Begitu Pak, itu sumatif yang sebenarnya. Saya jadi bayangin gini, berarti seorang guru, contohnya Sinto Gendeng tadi, Yes. ketika dia sudah mengajarkan misalkan 9 jurus, Ya, jangan cek praktekkan 9 jurus yang kamu sudah peroleh. betul. Tapi gini misalkan, tiba-tiba saya serang, dia Ya. bisa ngelawan atau tidak? Iya, Jadi untuk seperti itu mengeceknya Pak. tidak harus dengan praktekkan apa yang sudah kamu pelajari, Iya, tapi tidak harus. atau minta tolong orang lain. Ya, Coba ketika Wiro Sableng lewat di jalan ini, kamu serang dari belakang. Iya, betul, Pak. Bisa apa enggak? Benar, jadi luar biasa. tidak semuanya ke-9 jurus itu harus digunakan Benar, kan Pak. iya, Tidak iya. semuanya Sesuai dengan harus kondisi. dipraktikkan. Ya, sesuai dengan musuh yang datang Pak. betul. Saya mungkin harus pakai jurus 1, 5 dan 7. Mungkin begitu Pak. Jadi analoginya seperti itu. Saya bisanya 1 jurus Pak Arif, melarikan diri. Dan saya pernah dengar ya, kalau istilah dunia persilatan itu, ketika seorang guru sudah mengajarkan seluruh ilmunya, kadang dia berpesan, saya berharap kalian tidak sempat menggunakan ilmu-ilmu ini karena kalian punya kesabaran untuk menghadapi mereka. Dia malah luar biasa sekali ya. Kita belajar jurus sampai penuh, nggak taunya diharapin jangan gunakan. Kalau bisa hadapi dengan sabar dulu orang-orang Sabar, itu. iya iya Pak ya Pak. Ini bijaksananya Luar kan di biasa situ sekali nanti. ya guru ini ya. 4. 4. Pameran karya siswa, Iya. asesmen diagnostik, Iya. formatif untuk merawat kemerdekaan belajar, Iya. sumatif untuk mengecek pencapaian. Yes.
Lalu satu lagi nih Bu. Nah, yang Silakan, terakhir bisa. ini Pak, yang terakhir ini adalah assessment untuk pengembangan sekolah atau madrasah Merdeka Belajar. Nah, khusus yang ini Untuk Pak, lembaga ya. yes, untuk lembaga. Jadi saya tidak akan membahas banyak sekarang. Mungkin lain waktu. Jadi mungkin saya Sengaja bacakan. Gimana? Eh, Faktor apa, Bu? karena saya merasa madrasah lembaga. Jangan sekarang dulu lah Pak ya. Gitu. Iya. Jadi Akan ini ada untuk podcast guru. edisi berikutnya. Gitu. Untuk guru saja dulu Iya, Pak. iya, Yang betul. penting itu 4 tadi itu. Nah, ketika 4 ini terlaksana dengan baik, insya Allah assessment untuk pengembangan sekolah atau madrasah Itu itu dampak ya. akan terdampak. Jadi gitu ya Pak ya. Saya bacakan aja Pak. Oke, Mungkin boleh. untuk penjelasannya, assessment bukan hanya urusan pembelajaran, tapi juga urusan pengelolaan dan pengembangan sekolah atau madrasah belajar. Program kerja sekolah atau madrasah bukan turun dari langit atau hanya menjiplak tahun sebelumnya, tapi berdasarkan kebutuhan murid Pak, guru dan warga sekolah lainnya. Karena itu penting menggunakan beragam asesmen dalam melakukan pengembangan sekolah atau madrasah. Jadi melihat dari sini saja itu sudah terbaca jika keempat asesmen tadi itu akan mewarnai dari asesmen pengembangan madrasah ini Pak. Iya. Untuk yang kelima sepertinya memang bukan untuk disegerakan oleh guru melakukannya, Ya. karena juga lihat lembaga kita, Yes. apakah sudah memungkinkan untuk melakukan hal itu. Ya, ya. betul Pak. Lebih dibutuhkan oleh seorang manajer sekolah, Ya. pengelola lembaga, begitu Pak ya. Menarik, terlebih analoginya. Ya. Entah karena saya orang bahasa atau bagaimana, tapi analogilah yang membuat saya segera memahami maksud Ya, dari mudah paham ya, istilah-istilah Pak ya. itu. Iya, jadi nanti di buku ini Pak, ini teman-teman kalau ada yang mau beli nih bukunya sudah banyak sekali di marketplace. Silahkan dicari sendiri. Saya hanya membahas kulit luar saja Betul. Pak, 5 jenis assessment. Untuk mungkin teman-teman di luar sana banyak yang bertanya, itu gampang sekali berbicara seperti itu. Caranya seperti apa? Praktiknya seperti apa? Jangan hanya teori-teori aja, tapi praktis begitu. Di sini sudah dibahas lengkap Pak. Ini memang rangkuman surat kabar guru belajar, Kumpulannya kumpulan praktik-praktik praktik baik baik. dari assessment yang sudah pernah dilakukan oleh guru-guru di komunitas guru belajar. Dan menariknya Pak, di sini tidak dibahas hanya keberhasilan saja, tetapi kendala-kendala yang dihadapi, kegagalan yang pernah dialami, Betul. sebelum selanjutnya beliau-beliau ini berhasil melakukan itu. Begitu Pak. Iya, menarik Bu ya. Dari situ akhirnya kita jadi paham bahwa ketika kita bertemu dengan banyak orang, terutama guru, mending kita banyak menyimak. Yes. Karena dengan kita menyimak guru-guru itu berbagi cerita, kita akan banyak dapat inspirasi gitu. Iya. Saya pribadi gitu, ketika hadir di sebuah forum, walaupun diberi kesempatan jadi narasumber, saya lebih cenderung menggali. Iya. Waktu Pak Anies menjadi Mendikbud waktu itu, Iya. simposium menjelang Hari Pendidikan Nasional, itu beliau menyampaikan, kami hadir dari berbagai daerah di satu ruangan besar di Kemdikbud sana, lalu beliau mengatakan, ketika guru-guru berkumpul seperti ini, tak baik rasanya kalau saya bercerita banyak hal tentang saya Iya. atau menyampaikan konsep-konsep saya. Saya ingin Bapak Ibu bergantian menceritakan kendala, keberhasilan dan sebagainya yang dihadapi di daerah. Iya. Karena justru itu yang akan memperkaya dunia pendidikan kita. Iya. Itu. Dan ini menarik, buku-buku yang dibagikan menjadi sangat bermanfaat. Iya. Ada ibu yang juga men-sharingkan setelah baca, Yes. orang lain yang belum beli bukunya juga bisa mengetahui hal Iya, itu. gitu. Berbagi dan bertumbuh bersama Pak Arif ya. Iya. Sharing and growing together. Supaya Merdeka Belajar ini segera tercapai ya Pak ya. tercapai. Jadi kita luruskan lagi bahwa Merdeka Belajar itu bukan belajar yang tanpa terukur Betul. gitu ya Pak Jangan ya. salah memaknai begitu. Ya, jadi merdeka, aku harus merdeka, sak karepku dewe, bukan seperti itu. Apalagi nanti merdeka mengajar. Ya,
seolah-olah mengajar. lepas dari jam mengajar gitu Betul. ya. Saya sedang merdeka gitu. Ya, jadi harus diluruskan lagi bahwa merdeka belajar itu adalah bagaimana kita merasa butuh untuk belajar. Merdeka belajar itu seperti itu, bukan hanya murid, tetapi guru-guru juga harus merdeka belajar juga, Pak. Karena belajar itu kan sepanjang hayat ya, Pak ya. Sepanjang hayat. Merdeka belajar, oh saya butuh nih, seperti saya ya Pak ya, Iya, saya butuh nih meningkatkan kompetensi saya di bidang untuk menilai. Saya tentang belilah assessment buku ini, gitu. ya saya belilah buku ini, saya baca praktik baik dari teman-teman di luar sana untuk bisa saya terapkan pada murid-murid saya. Gitu Oke, Pak. menarik. Bahwa ketika kita menjadi guru bukan berarti kita berhenti untuk melakukan pengembangan diri. Saya sedang tercatat menjadi mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Ya, Saya adalah guru SMP yang orang bilang modal S1 sudah cukup untuk menghadapi ya, siswa SMP. ya Pak. Ketika Misal- tahun 2013 saya S2 itu sudah jadi bonus. 2021 saya melanjutkan studi S3. Saya abaikan obrolan yang kurang positif. ya, Kok guru SMP sampai ngambil S3? ya, Tapi dengan ada istilah belajar sepanjang hayat, maka niatnya adalah itu. ya, semoga Kebermanfaatannya insya Allah akan seiring dengan waktu Yes. itu lebih bermanfaat. Tidak hanya siswa saja. Kan? Iya, betul Pak. Ada yang ditanyakan Pak Arif? Ya Pak Arif? Sinyalnya naik turun dari tadi jadi tetap yang di YouTube tadi. Iya, iya. Oh, kan Pak. ini nanti hasil rekamnya kan dinaikkan lagi di YouTube. Kenapa virusnya bercerita kan? Hilang-hilang gitu ya. Iya, ini sudah kan ya, Pak ya. Cukup ya. Terima kasih Bu Lisa. Ya, sama-sama Jika ada yang mau Pak. disampaikan untuk para pemirsa di rumah silakan. Ya, teman-teman, semangat untuk terus belajar. Jadi jangan stop sampai di sini. Saya sudah guru, sudah saya seperti ini saja, tidak seperti itu karena zaman terus berubah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ikut kegiatan ini, kegiatan itu dan segala macam itu bukan untuk ajang eksistensi diri, itu hanya bonus jika nantinya kita eksis, tetapi itu untuk memperbaiki kualitas kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Lagi-lagi ukurannya adalah murid, Pak. Murid, betul, Karena iya. nanti pertanggungjawabannya itu berat, Pak. Mm-mm. Kalau cuman menjawab kepala sekolah, kepala dinas itu sangat mudah Pak di dunia. Betul, betul. Begitu. Itu Pertanggungjawaban tugas kita sebagai guru pesan saya. gitu ya. Betul. Oke, maka tolak ukurnya adalah keberhasilan siswa. Yes. Baik, terima kasih obrolan yang santai namun sangat bermakna. Kita beri tepuk tangan untuk beliau Pak Arif ya. Yeay. Terima kasih Bu Lisa. Lain waktu boleh jika ada bahan lain yang bisa Ya. di-sharingkan di podcast ini. Ya. Ada 4 assessment yang Betul. tadi sudah dibocorkan Betul. yang dibutuhkan oleh guru. Ya. Pertama adalah assessment dengan cara pameran karya. Untuk Karya siswa merayakan- kita tunjukkan pada orang lain dan Ya. apresiasi gitu. Yang kedua adalah diagnosa, Yes. asesmen diagnostik. Yang ketiga adalah formatif untuk menjaga kualitas belajar yang merdeka tadi. Lalu cek pencapaiannya melalui sumatif. Yes. Itu yang untuk guru ada 4. Betul. Satu lagi adalah asesmen untuk pengembangan lembaga. Lembaga. Itu nanti bisa kita obrolkan lebih luas. Yang jangkauannya mungkin memang lebih pada pengelola lembaga ya. Iya, iya betul. Terima kasih banyak Bu Risa atas sharing ilmunya. Ya. Sama-sama. Ada analogi begini juga Pak Arif, penutupnya Pak Arif. Katanya pisau ini tajam. Kok saya gunakan untuk motong kumis nggak bisa? Apa berarti tidak tajam? Salah fungsi. Ya. Wong pisau kok bikin motong kumis. Pak, ini kapak tajam. Saya cobakan motong kumis. Apakah berarti kapaknya nggak tajam? Salah fungsi. Anak didik kita tuh gitu kadang. Kita cap negatif padahal karena kurang fungsi. Iya, Dia sama. bukan bintang kelas, tapi dia bintang lapangan. Coba kasih bola. Tiada henti dan ngegolkan terus gitu ya. Itu maka kita kenali potensi anak didik kita dengan pendampingan belajar dan asesmen yang benar. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Zero Pisa yang sudah memfasilitasi acara podcast ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.